pada kesempatan sore hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita mau mulai ibadah kita, mari sama-sama saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri sambil kita angkat pujian layan dan puji disembah. Kebesaran Tuhan
pujian kita, jangan lelah. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada pertengahan ibadah ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Kau memberkati persembahan kami agar menjadi asap dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami sudah berdoa Tuhan dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bagi yang bertugas, saya persilakan sambil kita angkat pujian kita, jangan maju. Yes.
Nah, selama tahun 2022 itu dari bulan ke bulan saya memperhatikan pelayanan kita di kaum muda. Jujur saudara, saya sangat sedih melihat keadaan kita yang pelayanan seperti ini. Perlu diingat, tempat kita berdiri bukan mimbar, tetapi mezbah Tuhan. Dan apa arti pelayanan? Pelayanan itu adalah kita melayani, bukan melayani kakak Agus, bukan melayani kakak, bukan melayani orang yang hadir, tetapi melayani Tuhan Yesus. Kalau di gereja ini bukan Roh Kudus, kita mau main-main silahkan. Tetapi kalau di gereja ini adalah Roh Tuhan, jangan pernah main-main dengan pelayanan. Ketika bertugas, izin, ada kesibukan ini dan itu. Ketika tidak bertugas, tidak datang ke ibadah. Kemudian cara kita melayani, sungguh-sungguh, karena posisi kita yang pelayanan ini, kita bukan menunjukkan, oh suara aku ini bagus. Kayak kakak jadi WL, kakak tidak menunjukkan suara kakak bagus. Atau kita menari tamborin, atau kita berkhotbah, kita tidak menunjukkan siapa kita. Tapi waktu kita pelayanan, kita membawa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa membawa jemaat, membawa orang-orang muda, teman-teman kita masuk hadirat Tuhan, bersuka cita, kalau kita sendiri menyanyinya begini, sungai sukacitamu, muka marah, buang muka sana sini, lihat Laura ngomong begini. Itu posisi menyanyi loh. Tidak cuma hari ini, berbulan-bulan dalam 1 tahun ini kakak memperhatikan. Kakak sangat sedih, kakak duduk di situ tadi. Tujuan kakak datang ke gereja itu adalah mencari Tuhan. Kalau nyanyi, pujian, kita merasakan sukacita. Bagaimana kita bisa bersukacita kalau yang mimpin pujian ini merengut, membawa amarah? Bagaimana kita bisa bersukacita masuk hadirat Tuhan kalau di depan sini kita marah sama yang lain, marah sama orang di rumah? Nah itu, kakak minta kalau kita pelayanan, persiapkanlah dengan sungguh-sungguh. Baik itu doa kita mau mulai ibadah. Kita kan punya buku, bisa dicatat. Kalau kalian tidak hafal, dibaca begini gak apa-apa. Kakak memperhatikan doa awal, doa doa persembahan. Kadang-kadang itu sembarangan, asal sebut sudah. Ingat saudara, kita pelayanan bukan supaya
supaya dilihat manusia, tetapi Tuhan yang bertahta di Bukit Sion. Ini untuk kita semua, bukan hanya untuk Amel hari ini. Itu bukan untuk Amel, untuk kita semua. Buat Ria juga, Siska juga, Samuel, semuanya yang terlibat dalam pelayanan, termasuk kakak sendiri. Belajarlah kita melayani dengan kasih, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Itu saja yang mau kakak sampaikan. Pada menjelang malam hari ini, kakak mau menyampaikan firman Tuhan yang kakak kasih judul tentang kerendahan hati, yang mana diambil di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Agak panjang ceritanya. Kita akan baca. Yang sudah dapat katakan amin. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat ini, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Perhatikan, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Naaman adalah seorang panglima pasukan perang.
Dia sangat terpandang, sangat terhormat, punya kedudukan, punya jabatan. Dia orang yang gagah berani. Namun dia punya kelemahan, yaitu penyakit kusta. Penyakit kusta, saudara, itu adalah penyakit yang sangat mengerikan waktu di zaman Israel. Kalau orang-orang kena kusta, mereka harus diasingkan dari tempat penduduk, tidak boleh jadi sama dengan masyarakat sekitar, diisolasi, diasingkan. Itu penyakit kusta. Naaman juga punya sifat, namanya dia seorang panglima, terhormat, terpandang. Dia tinggi hati, sombong. Orang kaya kan biasa sombong. Orang banyak duit, punya kedudukan, biasa sombong. Tidak lepas dari Naaman ini sama. Dia sombong. Namun kelemahannya, penyakit kustanya itu semakin hari semakin parah. Nah, di ayat yang kedua, Naaman mendengarkan nasihat. Jadi istrinya Naaman punya seorang budak. Budaknya ini seorang gadis Israel. Nah, budak ini kenal dengan Nabi Elisa, seorang hamba Tuhan yang luar biasa di bangsa Israel waktu itu. Jadi dia bilang sama Naaman bahwa di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit kusta. Singkat cerita, di sini dikatakan Naaman akhirnya datang ke Israel dan menemui Elisa. Tapi tahukah saudara, ketika panglima perang ini, orang yang berkedudukan tinggi, berjabatan, orang kaya, membawa persembahan yang banyak sekali waktu itu, dia datang ke rumah Elisa, seorang nabi besar. Elisanya gak keluar rumah. Yang dia suruh keluar rumah untuk mendatangi panglima itu adalah pembantunya. Bayangkan saudara, ketika kita lagi sakit, kita datang ke rumah pendeta, pembantunya ingin keluar, bagaimana rasa hati kita? Pasti kok bisa pendeta begitu? Begitu juga Naaman. Dia berpikir, setidaknya datanglah keluar, berdoa dong, panggil Tuhan Allahmu, gerak-gerakkan tangan, tumpang tangan sama aku. Tetapi Elisa tidak melakukannya. Elisa malah menyuruh suruhannya, pelayannya untuk datang memberitahukan Naaman supaya dia berendam sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Nah, di ayat 11 dikatakan Naaman pergi dengan panas hati. Setelah dia ngomel-ngomel, dia pergi dengan panas hati. Intinya Naaman tersinggung. Intinya Naaman itu terluka hatinya karena dia sombong kan. Orang sombong gak bisa salah sedikit saudara. Dikatain dikit, sudah sakit hati, marah, kecewa. Dan salahnya Naaman ini kecewanya dengan hamba Tuhan. Tetapi pegawainya datang, Bapak, kan Bapak cuma disuruh berendam di sungai Yordan 7 kali. Apa susahnya? Kalau Nabi itu ngasih persyaratan yang rumit, bukankah Bapak akan melakukannya? Akhirnya apa? Naaman mendengarkan pegawainya. Dia mau berendam sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Nah, di sini menunjukkan kesombongan membuat seseorang jauh daripada Tuhan. Kesombongan membuat orang tidak bisa mengalami mujizat. Tetapi kerendahan hati itu adalah syarat untuk kita mengalami mujizat. Ketika Naaman sombong, tidak mau menuruti perintah Nabi Elisa yang disampaikan oleh pembantunya, dia tetap sakit. Bahkan dia emosi, marah, tersinggung, sakit hati. Sakitnya makin menjadi-jadi. Tetapi ketika dia merendahkan dirinya, dia mengikuti perintah dari pelayannya Nabi Elisa ini,
maka Naaman menjadi sembuh. Sekarang, apa itu rendah hati? Rendah hati, saudara, adalah suatu sikap hati yang menganggap dirinya lebih rendah daripada yang seharusnya. Orang yang rendah hati itu punya hati segini, setinggi ini, tetapi dia merasa dia di sini. Itu namanya rendah hati. Kalau orang tinggi hati, seharusnya dia di sini, tapi dia merasa di sana. Nah, sikap hati yang menganggap diri lebih rendah daripada yang seharusnya, ini bisa ditunjukkan atau dimanifestasikan yang pertama melalui karakter. Karakter adalah kelakuan atau perilaku yang nampak dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita bergaul, ketika kita berkomunikasi, berbicara dengan keluarga, dengan teman-teman, itu nampak. Yang kedua, dari bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah bahasa yang ditunjukkan oleh gerak-gerik tubuh. Saudara nggak usah nanya, kalau orang mukanya merengut, itu pasti saudara tahu orang itu ada dua, antara dia marah atau punya masalah. Nah, terus kalau orang tertawa, senyum, itu nggak usah saudara tanya lagi senang kan, gitu enggak. Dari bahasa tubuhnya dia sudah menunjukkan dia senang, bersuka cita. Gitu juga orang rendah hati. Kalau orang sombong, nggak usah saudara lihat, tanya, lihat dari bahasa tubuhnya, gaya jalannya, pasti kelihatan. Dan orang yang rendah hati juga kelihatan dari bahasa tubuhnya. Kemudian yang ketiga, rendah hati itu bisa ditunjukkan lewat emosi, suasana di dalam hati kita. Nah, suasana di dalam hati ini dimanifestasikan lagi melalui karakter. Kalau orang lagi marah, kalau suasana hatinya, emosinya lagi marah, pasti kelakuannya enggak baik. Kalau orang lagi bersuka cita, pasti kelakuannya baik. Dia membawa damai. Kemudian yang keempat, kerendahan hati ditunjukkan dari perkataan. Itu adalah emosi yang ditampakkan melalui ucapan. Dari kata-kata kita, orang bisa tahu kita ini sombong atau rendah hati. Aku bisa segalanya kok. Itu sudah menandakan orang itu tinggi hati. Nah, ciri-ciri orang yang rendah hati. Yang pertama, mau menerima pendapat orang lain. Ketika kita perlu mengambil suatu keputusan, kita mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, tidak egois. Yang ketiga, bersedia menerima nasihat atau teguran. Ada banyak orang tidak bisa menerima nasihat atau teguran. Kalau ditegur sedikit marah, ditegur sedikit ngambek, itu artinya kita tidak rendah hati. Seperti yang saya sampaikan di awal, saya menganjurkan kita semua untuk melayani dengan sungguh-sungguh, dengan kasih. Kalau saudara tersinggung, berarti saudara tidak rendah hati. Orang yang rendah hati, dia mau menerima nasihat. Orang yang rendah hati, dia mau menerima teguran, sekalipun dia nggak salah. Dia benar, nggak salah. Tapi ketika ditegur, dia mau menerima. Itu adalah orang yang rendah hati. Yang keempat, bersedia menerima perlakuan yang tidak adil. Orang tua pilih kasih, atau teman pilih kasih, guru pilih kasih. Orang yang rendah hati mau menerima perlakuan seperti itu. Yang kelima, mau mengalah. Yang keenam, tidak mau menonjolkan diri. Yang ketujuh, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Yang kedelapan, kemampuan untuk mengendalikan diri atau menahan diri. Yang kesepuluh, lebih mengutamakan Tuhan daripada diri sendiri. Yang selanjutnya, bersedia menanggung hukuman atas kesalahan yang tidak dia perbuat.
Nah, poin yang terakhir ini saudara, kita melihat dari hidup Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana dia menanggung dosa seluruh dunia ini. Dia disalib, dicambuk, tangan kakinya dipaku, padahal dia tidak salah. Kira-kira salah gak Tuhan Yesus sampai dia disalib? Enggak kan? Dia disalib karena apa? Karena kesalahan kita. Nah, orang yang rendah hati bersedia menanggung hukuman atas kesalahan yang gak dia perbuat. Kemudian kerendahan hati itu diperlukan dalam setiap kita yang pelayanan maupun yang tidak pelayanan. Ketika kita berdiri di sini, kita bukan membawa nama kita. Oh, itu kakak ayah, hebat dia, bisa ini, bisa itu. Bukan, saudara. Tetapi ketika kita berdiri di sini, kita harus menghilangkan kemampuan kita, tetapi kita berikan kepada Tuhan. Kita bukan bawa orang untuk memuji kita, tetapi kita bawa orang untuk memuji Tuhan. Kemudian Tuhan menyukai karakter yang rendah hati ini. Barang siapa di sini yang mau dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia harus rendah hati. Karena Roh Kudus dilambangkan oleh air. Air itu, saudara, tidak pernah mengisi tempat yang tinggi kalau tempat yang rendah belum diisi penuh. Air selalu mengalir ke bawah. Kalau di bawah sudah penuh, baru dia bisa naik ke atas. Itu. Kemudian kalau orang yang tinggi hati, dia tidak akan bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus, karena dia merasa lebih baik daripada orang lain. Tinggi hati maupun kerendahan hati itu muncul dari dalam hati. Itu tidak dibuat-buat, tetapi muncul dari dalam hati. Pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya kita bisa menjadi rendah hati? Kita buka di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi bagaimana supaya kita bisa rendah hati? Yang pertama, mari datang sama Tuhan Yesus. Kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau belajar menjadi rendah hati. Aku mau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ajar aku untuk menjadi rendah hati. Yang kedua, belajar kepada Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita belajar kepada Tuhan Yesus? Firman Tuhan. Karena standar kebenaran orang Kristen adalah firman Tuhan. Kita gak bisa jadi rendah hati kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Karena Yeremia 17 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Kalau kita mau jadi rendah hati dengan kekuatan kita gak akan bisa. Tetapi kita bisa menjadi rendah hati kalau kita bersandar kepada Tuhan Yesus. Kita percaya, kita mengandalkan Tuhan. Kemudian, mengapa kita harus belajar dengan Tuhan Yesus? Kita buka Yohanes 13. Yohanes pasal 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Jadi teladan kita adalah Tuhan Yesus. Kalau kita mau rendah hati, kita harus belajar dengan Tuhan Yesus.
Karena apa? Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita supaya kita berbuat sama seperti yang Tuhan Yesus perbuat. Kalau Tuhan Yesus melayani, maka kita juga melayani. Melayani itu banyak hal, saudara, tidak hanya berdiri di sini. Saudara bersaksi di luar sana, saudara hormat dan tunduk kepada orang tua, saudara mengasihi teman, mengasihi keluarga, mengasihi sesama, itu juga melayani. Melayani tidak hanya fokus berdiri di mimbar sini, tetapi juga berbuah di luar sana. Karena yang dilihat orang itu adalah buah kita, saudara. Kita pelayanan, kalau kita tidak punya kasih, itu sia-sia. Kita pelayanan sedemikian hebatnya, sedemikian bagusnya sampai dipuji-puji orang. Kalau kita tidak punya kasih, itu sia-sia. Dan kalau kita tidak berbuah, itu sia-sia. Karena yang dilihat orang itu bukan pelayanan kita, bukan hebatnya kita berdoa, tetapi yang dilihat orang adalah buahnya. Bagaimana kita berbuah dengan saudara-saudara kita seiman, dengan keluarga kita, dengan pemimpin-pemimpin kita. Salah satu orang yang rendah hati, dia tunduk kepada pemimpin. Jangan saudara lihat kakak Agus, hanya kakak Agus saja. Dia adalah ketua kita. Apapun yang dia anjurkan, itu harus kita lakukan. Kecuali kakak Agus bilang, kalian gak usah ke gereja, pindah aja. Nah, itu baru kalian bisa melawan. Kita di sini sama-sama belajar untuk menjadi rendah hati. Belajarlah saudara dengan seorang Naaman, orang yang begitu hebat besar, tapi dia mau merendahkan diri. Dia sampai ngomel, kenapa yang keluar pembantunya? Kenapa enggak Elisa itu keluar? Seenggaknya dia datanglah, panggil itu Tuhannya, tumpang tangan sama aku. Kenapa dia harus menyuruh aku terjun ke dalam sungai Yordan? Bukankah sungai-sungai di Damsyik itu lebih bagus, lebih jernih airnya? Kenapa harus di sungai Yordan? Tapi ketika dia tetap tinggi hati, tetap sombong, tetap mempertahankan pendapatnya, dia tidak menerima mujizat, dia tidak menerima kesembuhan. Naaman menerima mujizat ketika dia merendahkan hatinya. Itu sama dengan kita di sini. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kalau kita mau pelayanan kita diberkati Tuhan, kita harus merendahkan hati. Kita harus mengandalkan Tuhan. Dan rendah hati ini saudara, tidak simsalabim sehari dua hari. Itu perlu proses untuk menghilangkan keakuan dari dalam diri kita. Kalau kita ada gak cocok satu sama lain, silahkan katakan, ngomong baik-baik, kita cari solusinya. Kalau tidak bisa pelayanan, WA baik-baik. Jangan sampai kesibukan kita, kehobian kita ini, kesukaan kita ini membuat kita jauh daripada Tuhan. Kalau kakak nggak rugi sebenarnya, kalian yang rugi. Kalau kalian mau belajar musik, silahkan datang, nggak ada yang melarang. Itu. Kalau kalian mau belajar, kak, kami mau belajar, datang saja. Tidak pernah kami menolak orang datang. Hanya satu, setiap anak-anak yang datang saya katakan satu, konsisten. Tidak hanya hari ini semangat, besok loyo, lusa semangat lagi, enggak. Kalau ditegur itu biasa, itu hal yang wajar. Kalau kita tersinggung hanya dengan kata-kata, hanya dengan teguran, itu menandakan mental kita lemah sekali, saudara. Bagaimana kalau orang itu datang langsung meninju, memukul kita? Sedangkan dengan kata-kata aja kita lemah. Saya banyak belajar, saudara, ketika saya kerja di pemerintahan. Saya bergaul dengan orang-orang dunia. Orang-orang dunia yang saya maksud ini adalah orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak tahu firman. Kata-katanya setiap hari yang keluar itu kebun binatang.
Kita salah sedikit diomelin. Kita rajin juga diomelin. Kalau kita rajin kerja, kita terus yang disuruh. Bahkan kalau kita salah, kita nggak salah nih, kita nggak salah. Kakak dulu pernah kerjain laporan itu nggak salah, tapi kakak yang dimarahin. Itu masuk dalam ruangan, ditegur. Sementara kakak nggak salah waktu itu. Di dunia sana lebih berat daripada di dalam gereja. Kalau saudara pada hari ini masih dengar firman Tuhan, bersyukur. Di Cina sana banyak orang tidak bisa dengar firman Tuhan. Di Iran sana satu lembar ini berharga, taruhannya nyawa saudara. Jadi bersyukurlah ketika pada malam hari ini kita masih mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar untuk rendah hati. Kalau kakak di tempat ini atau kakak Agus di tempat ini menegur, menasehati, itu bukan karena kami benci. Tidak ada kebencian dari dalam hati kami, tetapi kami mengasihi kalian. Makanya kami tegur. Kalau kami tidak mengasihi, ya biar aja dia di sana. Ketika kalian pelayanan, oh maaf ya, salah, samain dong temponya. Karena apa saudara, pelayanan itu sistem kerjasama. Jangan marah, kita sama-sama. Kak, sudah benar belum ini? Saya ini tua dari Ria. Saya tidak mau pamer-pamer orang ya, ini kenyataan. Umur saya kan 30, Ria berapa? 22. Bagaimana secara duniawi saudara, saya nggak mau merendahkan diri. Ria tolong dong, saya nggak tahu lagu ini, ajarin. Setiap kali saya pelayanan, saya pasti bilang, Ria ajarin saya ya lagu ini. Kalau orang dunia nggak mau saudara, kan saya ini lebih tua daripada Ria, harusnya Ria itu ikut saya. Tetapi saya ini yang tua dari dia mau belajar ke anak muda yang pengalamannya ya belum bisa dikatakan banyak, tetapi saya mau belajar. Kalau kalian bingung tentang pelayanan jadi WR, datanglah sama kakak Agus, sama saya, belajar. Kak, gimana sih cara berdoa, gimana sih? Ini untuk kita semua. Karena saya memang benar-benar memperhatikan dari tahun 2022 sejak saya bergabung. Saya juga pernah ikut Komuda di Nangabulik. Itu kalau ibadah saudara, antusias sekali anak mudanya itu. Kalau pelayanan itu mereka berlomba-lomba. Bahkan nggak dapat tugas nih, saya aja Kak yang tugas. Tamborin juga sama. Makanya saya kok agak sedih di sini, kok anak-anak ini, aku nggak bisa pelayanan, aku mundur aja. Ini besok ada kegiatan ini. Saya tuh sedih loh saudara. Di luar sana itu susah kalau mau pelayanan. Saya ini pernah ikut tamborin juga di gereja Nangabulik. Satu kali saya tuh nggak bisa tampil gara-gara anak tuh sakit. Setelah hari itu saya nggak pernah dipercaya lagi main tamborin. Padahal itu izin baik-baik loh. Kalau kalian punya kesempatan untuk pelayanan di sini, bersyukur saudara. Di luar sana tuh orang nggak sembarangan loh. Terus di sana, di luar sana, suara sumbang aja nggak bisa naik mimbar nyanyi. Itu dites satu-satu. Oh ini suaranya rendah, ikutnya ke sini. Oh kalau sumbang mohon maaf ya, pelayanannya bagian yang lain. Kalau di sini saudara, kasih karunia itu melimpah loh. Siapa mau pelayanan ayo, siapa mau belajar ayo, mau tamborin ayo, dibawa semua. Kalau kita mendapatkan kesempatan bersyukur, jangan mengeluh kalau pelayanan. Nanti kalau nggak dikasih pelayanan mengeluh lagi, kenapa saya nggak dikasih-kasih. Kalau memang mau izin tamborin atau izin sama pemuda, ngomong langsung, biasakan. Kemudian kan kita tahu kalau kita ada acara tuh tanggal berapa kan kita tahu. Kayak saya nih misalnya minggu depan saya WL, saya ada acara keluarga nih, saya langsung tukar. Gitu, nggak lari dari tanggung jawab. Belajar saudara, karena apa? Di Bukit Sion ini bukan manusia. Bukit Sion ini bukan punya saya. Bukit Sion juga bukan punya kakak Agus, bukan punya Bapak Gembala, tetapi punya Tuhan Yesus sendiri. Kan kalian lihat kuasa Tuhan yang terjadi di gereja ini. Mujizat-mujizat.
Siapa di sini yang disuguhkan karena doa, yang bisa main musik karena doa? Hati-hati saudara kalau pelayanan. Mari kita sama-sama belajar rendah hati. Kita belajar menjadi anak Tuhan yang rendah hati seperti Naaman. Amin buat firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Kakak Agus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau sudah berbicara ke setiap kami, dari Kau terus memeteraikannya dalam setiap kehidupan kami, sehingga semakin hari kami semakin dewasa di dalam Kau, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, memberkati KKI yang sudah memberkati kami melalui firman pada sore menjelang malam hari ini, dan memberkatinya dalam keluarganya dan pelayanan yang Kau buat berhasil dan beruntung. Seluruh pelayan yang melayani pada malam hari ini, Kau memberkati mereka semua. Kau tambah-tambahkan karunia talenta ada pada mereka, sehingga pelayanan mereka boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada malam hari ini kami menyerahkan kehidupan kami pribadi ke dalam tangan Tuhan. Kau yang mengerti setiap kehidupan kami, Kau yang memberkati setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, baik dalam sekolah kami, baik dalam kuliah kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, terlebih dalam pelayanan kami. Kau tambah-tambahkan segala sesuatu yang ada dalam kami, sehingga kami semakin hari semakin menyukakan hati-Mu, bahwa apa yang kami miliki, apa yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, memberkati seluruh keluarga kami, seluruh apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau menyertai kami sempurna. Engkau mengibarkan kami di tempat kami dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami percaya Engkau mengumpulkan kami kembali pada ibadah-ibadah selanjutnya bersama dengan orang-orang kudus-Mu, teman-teman seiman kami, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami pada sore menjelang malam hari ini, dan kami alaskan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman kita seperti biasa, ada iuran 20.000 setiap bulan. Kemudian jadwal bisa dilihat di belakang. Untuk lainnya tidak ada. Selamat malam Minggu, selamat